Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 UMKM dan Koperasi. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Darling, take them, though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make. Video kali ini kami bakal menjelaskan apa itu koperasi, mulai dari sejarahnya, definisinya, prinsipnya, dan lain-lain. Pengertian koperasi. Tahu nggak sih bahwasanya koperasi ini merupakan salah satu badan usaha yang menopang perekonomian rakyat Indonesia? Bagaimana tidak, pada tahun 2019 saja, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwasanya koperasi di seluruh Indonesia ini berjumlah 123.048 dengan anggota tercatat sebanyak 22 juta orang. Besar sekali bukan? Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yaitu corporation. Nah, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kerjasama. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi Indonesia, koperasi adalah suatu jenis badan usaha yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi bisa kita simpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendaya-gunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke-19, berawal dari kaum buruh yang mengalami krisis dan kemudian ingin membebaskan diri dari tindasan kaum kapitalis, serta meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakatnya. Kaum buruh sepakat untuk membentuk koperasi. Koperasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis untuk melawan kaum kapitalis. Kemudian koperasi tumbuh dan berkembang di berbagai negara sebagai bentuk dari perusahaan alternatif. Di Eropa, koperasi mengalami perkembangan yang pesat, seperti di Inggris, Jerman, Prancis, Denmark, Swedia, serta negara adidaya Amerika Serikat. Pada tahun 1920-an, koperasi mulai berkembang ke kawasan Asia, seperti di Jepang dan Korea. Karena Jepang dan Korea merupakan negara agraris, kedua negara tersebut mengedepankan sektor pertanian sebagai basis dari koperasi. Pada periode pertama adalah periode zaman Belanda, terjadi sekitar tahun 1895. Ada seorang tokoh di Purwokerto bernama R. Arya Wiryatmaja mempelopori berdirinya sebuah bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan, berbentuk koperasi. Karena di Indonesia masih dalam masa penjajahan, seluruh kegiatan perkoperasian di Indonesia tidak bisa bergerak secara leluasa. Semua kegiatan selalu diawasi oleh orang-orang Belanda. Namun demikian, ada beberapa tokoh dan organisasi yang turut mengembangkan perkoperasian di Indonesia, seperti Raden Sutomo yang membentuk koperasi rumah tangga, Sarekat Dagang Islam membentuk koperasi industri kecil dan kerajinan. Pada masa ini dibentuklah panitia koperasi untuk memudahkan kegiatan tersebut. Kemudian lahirlah The Student Club sebagai kaum intelektual yang menjadi pelopor pendirian perkumpulan koperasi. Periode yang kedua adalah zaman penjajahan Jepang. Pada masa ini koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran serta untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Pada zaman ini dikembangkan suatu model koperasi yang dikenal dengan kumiai. Kumiai hanyalah bergerak untuk kepentingan Jepang, sehingga sangat bertentangan dengan kepentingan ekonomi rakyat. Hal ini menyebabkan melemahnya semangat berkoperasi di Indonesia. Periode yang ketiga dikenal dengan masa Orde Lama, terjadi pada tahun 1945 sampai 1967.
Pada periode ini, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar sistem perkembangan ekonomi yang akan dikembangkan oleh Indonesia, yaitu koperasi. Namun pada periode ini, koperasi dijadikan sebagai alat politik yang kemudian merusak citra koperasi Indonesia. Periode yang terakhir adalah masa Orde Baru, terjadi pada tahun 1967 sampai 1998. Salah satu program yang menonjol di era ini adalah KUD, Koperasi Unit Desa, yang menggabungkan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan jumlahnya banyak di pedesaan. Koperasi Unit Desa mengkolaborasikan bidang pertanian dan pembangunan, yang membuat jumlah koperasi mengalami peningkatan. Berikut tabel jumlah koperasi di Indonesia yang mengalami peningkatan. Asas koperasi. Yang pertama, asas kekeluargaan. Setiap anggota koperasi mempunyai sebuah kesadaran untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Yang kedua, asas gotong royong. Anggota koperasi harus mempunyai sifat toleransi dan tidak egois atau individualisme, dan harus mau bekerja sama dengan anggota lain. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995. Yang pertama, keikutsertaan bersifat sukarela dan terbuka. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, dan dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan tindakan sewenang-wenang atau diskriminasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Jadi, pada setiap rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian dana jasa yang terbatas terhadap modal simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan untuk melayani anggota termasuk dirinya sendiri. Yang kelima, kemandirian koperasi. Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan, usaha, dan organisasi. Yang keenam, pendidikan perkoperasian, peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi atau SDMK, sangat penting dalam memajukan koperasinya. Yang terakhir, kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing. Tujuan koperasi terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Landasan koperasi ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok perkoperasian. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya. Landasan koperasi secara universal ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Ketidakpastian ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan ideal yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi. Nah, yang menjadi landasan ideal koperasi di Indonesia adalah Pancasila, yang berdasarkan pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural. Di Indonesia, menempatkan UUD 1945 sebagai landasan struktural yang diketahui, merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Motivasi berkooperasi. Motivasi berkooperasi seharusnya didasari oleh latar belakang kepentingan yang sama, karena suatu aktivitas bersama yang didasari oleh kepentingan yang sama akan menghasilkan bentuk kerjasama yang harmonis. Penggolongan koperasi digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu berdasarkan keanggotaan dan jenis usahanya. Koperasi di Indonesia berdasarkan keanggotaannya dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang pertama, ada koperasi primer. Koperasi ini merupakan jenis koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang.
Koperasi primer memiliki ruang lingkup kerja seperti satu kantor atau satu desa atau yang sejenisnya. Contoh dari koperasi primer seperti koperasi pegawai dan koperasi unit desa atau KUD. Yang kedua, ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang berisikan kumpulan beberapa koperasi berbadan hukum. Dikutip dari modul ekonomi oleh Kemendikbud tahun 2020, koperasi sekunder terbagi menjadi beberapa koperasi, meliputi koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Koperasi pusat adalah koperasi yang terdiri dari minimal 5 koperasi primer dan wilayah kerjanya satu kota atau satu kabupaten. Koperasi gabungan merupakan koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi pusat. Koperasi gabungan memiliki wilayah kerja di satu provinsi. Yang terakhir, ada koperasi induk. Koperasi induk yaitu koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi gabungan. Koperasi ini memiliki wilayah kerja meliputi skala nasional. Selain itu, penggolongan koperasi juga dilakukan berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, ada koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen, barang, ataupun jasa. Biasanya, mereka menjual berbagai kebutuhan harian, seperti kelontong, alat tulis, atau yang lainnya, sehingga sekilas tampak seperti toko biasanya. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasanya. Yang selanjutnya ada koperasi produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya sendiri. Misalnya, koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam satu koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih murah dan menjual hasil produknya dengan harga yang layak. Koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Selain itu ada koperasi usaha. Koperasi ini menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi ini juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut juga sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Berikut lambang dan makna koperasi. Bintang dalam perisai. Bintang dalam perisai merupakan landasan dari koperasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi yang baik adalah yang mempercantik nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan dan mendengarkan suara hati. Roda bergigi. Roda bergigi digunakan pada lambang koperasi yang menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Lambang rantai. Lambang rantai di sebelah kiri melambangkan ikatan persatuan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik koperasi tersebut. Pohon beringin. Timbangan dan bintang dalam perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi, dan pohon beringin melambangkan hal tersebut. Koperasi Indonesia. Tulisan Koperasi Indonesia menandakan bahwasanya koperasi yang dimaksud adalah koperasi dari rakyat Indonesia itu sendiri. Timbangan. Gambar timbangan melambangkan keadilan sosial. Kapas dan padi. Gambar kapas dan padi di sebelah kanan melambangkan kemakmuran. Warna merah dan putih. Latar belakang lambang Koperasi Indonesia berwarna merah dan putih. Hal itu menggambarkan sifat-sifat dari nasionalisme negara kerakyatan Republik Indonesia. Sekian video dari kami.